tema kita pagi hari ini adalah Allah berkuasa melakukan apa saja, ya. Allah berkuasa melakukan apa saja. Buka kitabnya saudara di kitab Ratapan 3, ya. Ratapan 3. Namanya aja ratapan ya, berarti banyak meratap ya. Oke, Ratapan 3, kita akan lompat-lompat ayat ya, saudara ya. Ayat yang ke-6, 7 dan kemudian 8 sampai 9, kemudian nanti lompat ke ayat 21 ya. Ayat yang ke-6 saya bacakan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Wow. Kalau baca firman Tuhan ini berarti ada kemurkaan Tuhan. Jangan dikira Tuhan gak bisa murka, saudara. Tuhan bisa murka. Makanya lihat firman Tuhan ini. Ia menempatkan aku di dalam gelap. Nah, kita diizinkan Tuhan untuk ditaruh di mana saja, karena Allah berkuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok Allah itu berkuasa? Ingat bahwa langit dan bumi yang nyiptain Allah. Jadi Allah berkuasa terhadap apapun ciptaannya, termasuk kita. Jadi Allah berkuasa untuk menempatkan kita dimanapun. Jadi kalau sekarang hari-hari ini Anda merasakan apa, saudara? Ya, ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Beberapa hari ini saya jumpai banyak jemaat Tuhan mengalami kematian. Kematiannya adalah kematian apa? Tubuh, entah tubuhnya, entah jiwanya, entah rohnya, entah tiga-tiganya, atau duanya, atau satu saja. Tubuh, jiwa, dan roh itu sebenarnya harusnya kita tetap on fire di dalam Tuhan. Harus sehat. Tubuh bicara tentang fisik kita, ya. Jiwa itu yang ada di dalam kita ini harus sehat. Dan roh, ya, roh itu pun jauh harus lebih sehat. Jadi kalau sekarang ini yang kita rasakan kok kegelapan ya. Gelap banget. Semua yang saya hadapi kok gelap banget gitu. Apa yang terjadi? Sebenarnya 4 ayat yang kita baca ini sudah merupakan suatu tanda bahwa ada kemurkaan Tuhan di dalam hidup kita. Kemurkaan Tuhan itu artinya bukan Tuhan jahat loh, saudara. Bukan. Sama seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Anak mana sih yang gak akan dijewer kalau gak dablek banget? Orang tua mana sih yang gak menegur anaknya kalau anaknya gak ngerjain PR? Kan karena saking sayangnya orang tua terhadap anak, maka ketika anak sudah mulai nakal, mulai gak mau mendengarkan, gak taat peraturan, orang tua juga pasti akan marahin anaknya, betul ya? Seperti Bapa sayang pada anaknya. 4 ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah murka bagi hidup kita. Sadar gak itu, saudara? Saya melihat banyak orang tanya sama saya, Bu, saya sudah gak kuat dengan pernikahan saya, Bu. Saya pengen bercerai saja. Nah, Bu, saya sudah gak kuat, Bu. Utang saya banyak sekali. Saya udah gak kuat, Bu. Saya pengen cerai saja. Bu, saya sudah gak kuat, Bu. Dengan banyaknya utang di mana-mana. Saya sudah dipanggil polisi dan lain sebagainya. Saya sudah gak kuat, Bu. Nah, kegelapan sudah melingkupi. Udah gelap semuanya, gak bisa lihat apa-apa. Sadarkah itu, saudara? Ini 4 ayat ini ada semua. Dan gak bisa lagi harus kemana. Mau lari gak bisa. Mau stay di tempat juga stres banget. Mau melakukan usaha duitnya gak ada. Mau berteriak sama orang juga, orang lain gak bisa tolongin kita. Udah gak bisa semua. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat.
Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Duit nggak ada. Pasangan udah melakukan kesalahan. Anak-anak butuh biaya. Keluarga ancur-ancuran. Perekonomian ancur-ancuran. Keadaan keluarga udah nggak baik. Sakit-sakitan. Ia mengikat aku dengan rantai. Bahkan jalan semua ditutup. Allah berkuasa melakukan apa saja dalam hidup kita. Makanya di tahun 2025 ini banyak sekali orang mengalami tekanan demi tekanan. Engkau yang kerja baik-baik nih, kerja baik-baik, semuanya aman, tiba-tiba kena PHK, kena layoff. Engkau yang baik-baik aja nih, kau punya perusahaan baik-baik aja, tiba-tiba bangkrut. Semua yang sedang terjadi tiba-tiba udah berusaha dan lain sebagainya, nggak bisa juga. Semua pintu ditutup. Bahkan kaki kita seperti dirantai. Sadar nggak saudara bahwa kemurkaan Tuhan turun atas kita? Jadi responnya apa kalau sudah seperti ini? Coba, yang tadi yang pertama kita merasakan adanya kegelapan. Gelap semua. Lalu kemudian yang kita rasakan apa? Baik tubuh, jiwa, dan roh udah mati semua. Nggak ada gairah, nggak ada minat, banyak tekanan, stres terus menerus, sakit-sakitan. Mau minta tolong semua pintu tertutup. Berasa bahwa kaki itu rasanya udah dirantai, nggak bisa apa-apa. Ngerasain itu saudara. Nggak cuma itu loh. Ayat yang ke-8. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Sudah doa, Bu. Katanya suruh bertobat, Bu. Udah nggak bisa, Bu. Semua udah nggak bisa, Bu. Nggak ada satupun orang yang mau nolongin, Bu. Buat makan sehari-hari saya susah, Bu. Susah banget. Barang-barang udah dijualin semuanya. Susah, Bu. Susah. Hati-hati kalau sudah situasinya kayak begini, hati-hati. Adanya satu warning. Hati-hati kalau sudah kayak begini. Apalagi kalau sampai barang yang ada di rumah udah mulai dijualin satu-satu, udah mulai nggak ada apa-apa lagi, mau makan aja susah. Hati-hati. Satu warning. Nggak cuma itu. Ayat yang ke-9. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Usaha apa saja gagal terus. Usaha apa saja ndak iso terus. Hati-hati dengan situasi ini. Ini baru membaca 4 ayat aja. Kita sudah bisa merasakan kemurkaan Tuhan. Makanya kalau misalkan sudah kayak begini, saudara, respon itu paling penting. Respon itu paling penting kalau sudah kayak begini. Semua pintu tertutup. Semua jalan tertutup. Kita udah gak punya gairah. Gak punya semangat. Mentok di jalan. Gak tahu harus berbuat seperti apa. Kalau sudah begini, harusnya kita lihat respon kita seperti apa. Kenapa toh? Kok Tuhan itu sampai melakukan ini, saudara? Sekali lagi, seperti Bapak yang sayang pada anaknya. Pertanyaannya itu adalah kita sudah melakukan apa? Respon itu penting, saudara. Makanya di saat teduh, saya selalu berulang-ulang memberitahukan, ayo koreksi diri. Yang namanya koreksi diri, itu tuh yang dikoreksi ya diri kita sendiri, jangan ngoreksi orang lain. Yang dikoreksi itu kita. Tapi Bu, saya kayak begini tuh kan karena suami saya. Saya tuh kayak begini tuh ya karena istri saya. Koreksi diri itu kita. Tuhan lagi berurusan sama kita, saudara. Bukan berurusan sama yang lain. Tuhan lagi mau bicara sama kita, bukan sama yang lain. Jadi kalau Anda bertanya sama saya, Bu, saya sudah tidak kuat dengan pernikahan yang kayak gini. Saya bercerai boleh nggak, Bu? Tuhan lagi ngomong sama kamu.
Gak usah buat keputusan apa-apa, wong Tuhan lagi ngomong kok. Keadaannya tertutup semuanya. Mau pinjam duit kemana juga nggak bisa makan. Tuhan lagi ngomong. Makanya kalau situasi seperti ini, responnya kita nggak bener, makin-makin kita. Coba aja, kalau anak ngeraung-ngeraung terus di depan bapaknya, dibiarin nggak sama bapaknya? Ya dibiarin. Karena apa? Engkau tahu nggak, nak, bahwa engkau salah? Apa kesalahanmu? Saya lihat ini banyak para orang tua. Anda kalau ngelihat anakmu nangis, anakmu nakal, kan pasti ingin menunjukkan kesalahan kamu apa. Gitu kan? Yo sama. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, Tuhan lagi tegur kita hari-hari ini. Jadi pikirannya itu jangan membalikkan keadaan terus, yang dipikirin balik keadaan. Bukan keadaan keuangan, bukan keadaan pernikahan, bukan keadaan apapun. Keadaan kita yang mestinya balik. Banyak orang tuh salah nangkep tentang membalikkan keadaan. Yang dipikirin itu cuma balik keadaan, punya rumah lagi, punya mobil lagi, punya ini lagi, itu terus yang dipikirin. Membalikkan keadaan itu yang dibalikkan kita ini loh, tubuh jiwa roh kita yang dibalikin. Bukan kekayaan kita, saudara, bukan. Itu bonus, itu reward kalau kita itu taat akan Tuhan. Wong Tuhan lagi ngomong sama kita kok. Tuhan lagi berbicara kepada kita semua hari-hari ini. Termasuk Anda-Anda yang, maaf kalau Anda diizinkan Tuhan kena PHK, Tuhan lagi bicara. Kenapa kok kena PHK? Sekalipun Anda nggak salah, mungkin merasakan aku tuh nggak salah apa-apa loh, kok aku kok sampai difitnah, dituduh, di apa gitu ya, diperlakukan orang nggak baik dan lain sebagainya. Tiba-tiba Anda merasakan sesuatu hal yang nampaknya nggak adil. Ya Tuhan lagi bicara kok. Tuhan lagi ngomong sama kita. Semakin kita ngeraung-ngeraung, semakin kita protes sama Tuhan, Tuhannya makin diem. Makanya yang dirasa apa? Sekalipun, ayat yang 8, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Ya iya, doa kita nggak akan didengarkan Tuhan, mau kita ngeraung-ngeraung. Apalagi kalau kakean pola itu bahasa Indonesianya apa ya? Banyak tingkah gitu ya. Udah disuruh koreksi diri, yang dikoreksi orang lain. Yang disuruh doa, nyuruhnya orang lain yang doa. Ya enggak bisa. Tuhan lagi ngomong sama kita, saudara. Berhentilah mengoreksi orang lain. Kalau pasanganmu itu diajak doa nggak mau, ya sudah. Oh ya, Tuhan lagi ngomong sama kita. Kalau pasangan kita diajak bertobat nggak mau, ya memang Tuhan lagi ngajarin kita terlebih dahulu. Memenangkan jiwa dalam keluarga itu ora gerudukan. Tuhan pasti memakai satu orang terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk nantinya dia itu akan menjadi pendoa, penopang, jadi imam. Jadi jangan dibalik-balik. Oh, imam itu kan harus suami. Oh, doa topang itu harusnya istri gitu ya. Tidak bisa begitu, saudara. Semua harus ambil peran masing-masing. Siapapun bisa jadi imam kalau bapaknya nggak berfungsi. Siapapun boleh jadi. Ya semuanya ya harus jadi tiang doa. Jadi tidak ada pilah-pilahan yang seperti apa. Semua harus ambil alih. Semua harus ambil peran. Jangan hanya pernikahan maunya senang-senang aja. Kalau udah satunya jatuh gitu ya, lalu mengatakan itu bukan jodoh saya. Udah nikah tahunan kok bilangnya bukan jodoh saya. Saudara, semua itu kembalilah kepada firman Tuhan. Kita peratapan ini kan ngomongin tentang apa toh? Meratap. Merataplah pada saat kita mengalami kegelapan. Merataplah pada saat kita mengalami semuanya itu. Yang diratapi itu adalah kita, saudara. Bukan engkau kehilangan uangmu, bukan engkau karena bangkrut, bukan karena engkau ditipu sama orang,
Bukan karena kau sakit penyakit, merataplah pada dirimu sendiri. Oh iya, ya aku banyak salah. Aku banyak salah. Karena kalau responnya, Tuhan kok kayak gini sih? Kok jadi ancur-ancuran Tuhan? Bahkan kemarin ada yang konseling sama saya ngomongnya begini, Bu, saya itu kalau yang hancur itu saya sama istri saya mungkin gak apa-apa, tapi anak-anak saya itu Bu ya jangan. Loh, ya kalau orang tua gak taat sama Tuhan, yuk anak-anaknya jadi korban toh? Gak bisa kita pilih-pilih. Yang hancur biarkan orang tuanya, anak-anaknya jangan. Enggak kayak gitu ya, enggak kayak gitu. Makanya hati-hati kalau sudah jadi orang tua, perkataannya dijaga, omongannya dijaga, perilakunya dijaga. Sebab apa? Enggak bisa. Perilaku orang tua, anak pun akan mengalami itu. Jadi ketika orang tua membuat keputusan salah, ya Anda harus tahu sendiri konsekuensinya. Anakmu pasti kena imbas. Jadi nggak bisa saudara. Kalau kita milih, Bu, ya jangan anak saya Bu, kayak gitu. Nggak bisa saudara. Keluarga itu satu. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu satu. Mereka unity. Jadi kalau yang dari atas sudah mulai salah, yo anak-anaknya kena akibatnya. Makanya perlu yang namanya pertobatan. Nah di kitab Ratapan ini Tuhan udah kasih tahu. Semua pintu lagi tertutup. Tubuh, jiwa, dan roh udah mulai mengalami kematian, udah nggak ada gairah, nggak ada semangat. Yang tadinya bisa makan enak, nggak bisa makan enak. Yang tadinya bisa pergi traveling, tiba-tiba nggak bisa. Respon pertama adalah, Tuhan ampuni saya. Kalau yang namanya Tuhan ampuni saya, yang dilihat adalah saya. Jangan menuding siapapun. Sekalipun Anda ditipu dalam bisnis usaha, minta ampunlah kepada Tuhan. Saya tidak berdoa terlebih dahulu Tuhan, sehingga saya ditipu oleh orang. Saya tidak melibatkan Engkau Tuhan. Pada waktu saya bikin usaha seperti ini, saya nggak berdoa terlebih dahulu. Kalau sekarang seperti ini, ampuni saya Tuhan. Jadi yang dikoreksi itu saya. Jangan tuding orang lain. Karena kalau engkau tuding orang lain, gak akan pernah mengalami satu apapun. Anda akan terus-menerus mengalami stres yang berkepanjangan. Karena kebanyakan ngomong terus. Yang dikoreksi kita. Jadi kalau sudah kayak begini, jangan banyak tingkah. Berdiam dirilah di dalam kamarmu. Jagalah perkataan. Jaga pikirannya. Dijaga hatinya. Tuhan tahu kok. Kita tidak kuat. Kita stres. Tuhan tahu. Kita mengalami segala sesuatunya. Tuhan tahu. Makanya Tuhan kasih tahu. Ini aku lagi murka, ngerti enggak? Gitu. Bahasanya. Ya. Jadi sekarang berhentilah untuk menyalahkan semuanya. Pasangan tidak akan pernah mau bertobat kalau kitanya sendiri tidak bertobat. Jangan merasa sok benar. Kita aja jam doa masih bolong-bolong. Baca firman Tuhan juga masih kurang. Terus minta segala sesuatunya langsung pulih gitu. Yo, tidak bisa saudara. Kalau mau mengalami kemenangan itu butuh namanya proses, butuh namanya latihan. Segala sesuatunya harus dilatih. Untuk berpengharapan, untuk menjadi orang kuat. Makanya pikirannya jangan mujizat. Saya sudah ngomong berkali-kali. Jangan kau kejar mujizat. Kalau kau kejar mujizat berkali-kali, kau akan stres terus. Percayalah, kau akan stres. Ada orang kalau DM sama saya itu ngomongnya negatif terus. Saya minta maaf ya, terpaksa saya harus restrict. Orang DM kok ngomongnya negatif terus. Bu, jalannya susah Bu. Bu, saya sudah melakukan persis seperti yang Bu Kety mau Bu. Tapi tidak ada jalan keluar, rasa-rasanya Tuhan kok nggak tolongin. Anda kalau baca DM-an jemaat kayak begini, bosen nggak saudara? Orang disuruh praktek. Segala sesuatunya itu butuh latihan. Kita ngucap syukur berkali-kali aja itu butuh praktek, butuh latihan.
Untuk percaya sama Tuhan itu butuh latihan tiap hari. Oleh sebab itu kenapa ada saat teduh? Supaya apa? Kita belajar. Saya juga begitu. Kalau saya nggak saat teduh, saya akan menjadi orang yang sama kayak jemaat lainnya. Saat teduh itu membangun hubungan dengan Tuhan. Kita ngerti tuntunannya. Kita mau dituntun kemana toh? Nah, jadi perhatikan ayat yang ke-7 itu. Ia menutup segala jalan keluar. Jalan sudah ditutup semuanya. Ingat loh ya, Allah berkuasa melakukan apa saja. Jadi kalau kita berteriak, kalau anakmu sudah tahu flu berat, tapi terus berteriak minta es krim, orang tua mana yang tetap kekeh ngasih es krim? Kalau bukan orang tua yang maaf sekali ya, orang tua yang bodoh. Oh, aku cinta sama anakku, Bu. Gak apa-apa lah, dia sakit flu berat. Karena dia tuh minta es krim, tak kasih es krim. Terus engkau berdoa, Tuhan aku minta doa supaya anakku cepat sembuh. Kira-kira kayak gitu sembuh gak, saudara? Ya sama. Sewaktu kita melakukan banyak kesalahan hari-hari ini, Tuhan udah kasih tahu, engkau sudah banyak kesalahan. Pernikahanmu udah mulai keluar jalur. Pasanganmu udah mulai selingkuh. Engkau sudah main keuangan gak bener. Itu sudah warning. Makanya Tuhan izinkan pintu ditutup dulu supaya engkau gak keluar kemana-mana. Sadar ya? Saya ngalami itu, saudara. Makanya berani ngomong begitu. Saya ngalami juga semua pintu tertutup. Saya ngalami juga berdoa sampai, aduh Tuhan, aku harus apa? Lalu kemudian saya ingat sekali zaman-zaman pandemi, saya banyak berdiam diri. Saya nggak ambil pelayanan banyak-banyak. Saya banyak berdiam diri. Ini Tuhan maunya apa? Saya yang tadinya kerja kantoran, saya yang tadinya punya usaha sendiri juga, itu semuanya harus ditutup. Loh, itu saya punya usaha ya baik-baik aja loh. Semua berjalan baik-baik aja, harus tiba-tiba Tuhan suruh apa? Tutup. Kalau sudah seperti itu, artinya Tuhan lagi bicara. Saya juga sama seperti yang lain, cari kerjaan lagi, cari usaha baru lagi. Semuanya tertutup. Saya pun diizinkan Tuhan ngalami itu. Artinya kalau semuanya jalan keluar udah ketutup kayak begitu, artinya kita itu udah cari mujizat terus menerus. Bukan berarti kita nggak usaha, usaha tetap. Tapi yang paling terpenting itu adalah koreksi diri terlebih dahulu, lalu yang kemudian yang kedua, tanya sama Tuhan apa? Dan ternyata saya kerja sudah selesai. Saya bikin usaha udah selesai. Tuhan suruhnya apa? Melayani full time. Lah Tuhan nggak tahu saudara disuruh apa sama Tuhan. Jadi diam dulu. Diam dulu saudara. Banyak merenung. Gak mungkin loh, waktu kita itu bertobat, waktu kita merenung, terus Tuhan gak memperhatikan hidup kita. Gak mungkin saudara. Gak mungkin. Lihat, jadi respon kita tuh seharusnya bagaimana kalau udah ketutup semuanya itu. Lompat ayat yang ke-21. Ya, kalau udah ketutup semua, terus apa yang harus kita pikirkan? Lihat ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Yang diperhatikan apa sekarang? Bukan duit balik, bukan supaya bisa kaya lagi, bukan supaya keluarga ini dan lain sebagainya. Nanti dulu. Respon itu penting. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Kita tuh pernah gak sih mengagungkan Tuhan? Hampir-hampir kita terlalu mengagungkan pekerjaan kita, mengagungkan bisnis kita, mengagungkan diri kita sendiri, pengen terkenal. Tuhannya gak pernah diagungkan.
Buktinya apa? Kita mengagungkan semuanya itu. Pagi-pagi engkau kemana? Apakah pagi-pagi memuliakan Tuhan? Banyak sekali orang lebih takut kehilangan pekerjaan pagi-pagi pergi ke kantor, Tuhannya gak disapa lebih dulu. Berapa sering orang buru-buru pergi dengan bisnisnya, usahanya. Wah, takut kehilangan cuan. Bahkan hari Minggu itu hari ini Bu, saya mesti kerja. Lumayan. Uang lemburnya tuh gede. Engkau mengagungkan pekerjaanmu, engkau mengagungkan duitmu. Makanya gak heran, Allah itu Allah yang cemburu. Lihat ya, Allah itu Allah yang cemburu loh saudara. Jangan dipikir tidak. Allah itu adalah Allah yang cemburu. Coba orang tua kalau anaknya kok main terus di luar ya. Kok anaknya gak pernah pulang, makan di rumah tetangga, minta baju sama tetangga gitu ya. Anaknya mainnya sama tetangga terus, gak pernah mainan sama orang tua. Itu kira-kira kita jadi orang tua cemburu enggak? Ini anakku kenapa toh? Kok gak betah di rumah? Sama. Di rumah kita sudah gak ada api Tuhan. Gak ada yang nyalain. Suami, istri kerja semua. Anak udah sekolah. Pagi-pagi itu hari sibuk, hari hektik. Cepet-cepet, waduh cepet-cepet pokoknya. Istri masak cepet-cepet. Suami cepet-cepet mandi, anak cepet-cepet mandi, sarapan gitu. Rute kehidupannya kayak begitu kalau pagi-pagi. Ritmenya adalah ritme sibuk. Tek, 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 tek. Tuhannya dikemanain? Nah, makanya kalau sudah kayak begitu, ayat 21 yang harus diperhatikan. Tak habis-habisnya rahmatnya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita ngerasain gak sih? Kalau ada Tuhan di rumah, kita ngerasain gak? Kalau ada Tuhan loh, di dalam hidup kita, Tuhan udah nungguin kalau pagi. Berharap bahwa Tuhan itu disapa gitu, tapi kita tukang PHP. Iya Tuhan, aku mulai besok akan saat teduh. Besoknya, hati-hati. Iblis bikin apa? Iblis bikin sibuk. Akhirnya apa? Oke Tuhan, saat teduhnya mulai besok ya Tuhan. Iblis buka jalan lagi. Wah, dikasihlah usaha gede-gedean. Makin usahamu gede, makin engkau gak pernah ibadah. Iblis juga bisa buat mujizat. Jangan salah. Posisi pekerjaanmu makin hari makin tinggi, makin bagus. Usaha bisnismu makin keren, makin gede. Iblis juga bisa buat seperti itu. Makanya sewaktu kita nggak bisa merasakan hadirat Tuhan kembali, yang terjadi ayat yang sebelumnya tadi, 7, 8, 9 itu perhatikan. Jadi sudah ngerti ya saudara, apa yang harus kita lakukan ketika semuanya itu terjadi. Rasakan kebaikan Tuhan. Kita sudah ada sampai hari itu karena kemurahan Tuhan. Rasanya kita itu udah kasih sehat. Kita nggak lagi di ICU loh sekarang ini. Kita lagi nggak dipasangin apa sih itu namanya itu, yang buat bernafas itu. Kita udah nggak lagi harus pasang infus. Kita nggak lagi gitu situ loh. Kita bisa jalan, kita bisa makan, kita bisa melakukan apa saja. Bersyukurlah karena Tuhan. Bersyukurlah karena kita masih punya keluarga. Bersyukurlah bahwa kita itu masih punya anak-anak yang pintar. Bersyukurlah kita masih bisa berjalan. Bersyukurlah dengan semuanya itu. Jangan kita protes terus-menerus. Semakin kau protes terus-menerus, semakin frustrasilah kehidupanmu. Rasakan kebaikan Tuhan ya. Selalu baru, setiap pagi besar kesetiaanmu. Selalu baru. Selalu baru tiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Nah, jadi pagi-pagi itu, waktu kita bisa bangun, kita bisa melek. Tuhan terima kasih.
Engkau baik sekali. Jangan buru-buru, Tuhan terima kasih, aku berdoa supaya pagi hari ini kau memberkati pekerjaanku dalam nama Tuhan Yesus. Kabur. Ya elah, Tuhan udah nungguin berjam-jam, terus kita cuman hitungan detik, semenit, 2 menit aja nggak ada. Tuhan berkati aku bentar lagi mau meeting Tuhan, supaya semuanya itu bisa dengan lancar. Ya nggak kayak gitu. Dirubah ya. Cara hidup kita seperti ini dirubah. Selalu baru rahmatnya. Ya, ayo kita doa sama-sama. Tuhan baik. Tuhan baik, saudara. Gak usah takut. Tuhan baik. Ayo koreksi diri. Tadi pesan Tuhannya apa? Koreksi diri. Kita yang harus koreksi diri. Jangan koreksi orang lain. Udah biarkan aja. Pasanganmu mau apapun lah yang dilakukan. Kita. Ya, kita. Yang kedua, banyak ngucap syukur di hadapan Tuhan. Jangan cari mujizat. Mujizat itu yang harus ngikutin kita. Oh, firman Tuhan katakan bahwa kebajikan, kemurahan selalu ngikutin. Lah ngapain kita ngikutin mujizat? Mujizat biarin aja ngikutin kita. Duit biarin aja ngikutin kita. Bukan kita yang ngikutin duit, ya. Yang ketiga, rasakan kebaikan Tuhan tiap hari. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Selalu baru setiap hari, selalu setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami mau bersyukur punya Tuhan yang baik. Kami mau berterima kasih karena rahmat-Mu yang baru setiap hari. Kami berterima kasih kami sehat Tuhan. Kami berterima kasih boleh duduk tenang pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga di Instagram ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berpengharapan kepadamu. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pasangan, terima kasih untuk anak-anak yang pintar. Terima kasih ya Tuhan. Kami masih boleh kerja, kami masih boleh berusaha. Kami bersyukur dengan apa saja yang boleh terjadi dalam hidup kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Mari saudara, belajar mengucap syukur di hadapan Tuhan. Belajar saudara, belajar semua. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Rahmat-Mu selalu baru bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar mulai pagi hari ini dan sampai seterusnya ya Tuhan, kami belajar ya Tuhan untuk menanti-nantikan Tuhan tiap pagi. Kami menanti-nantikan Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Allah kami, dulu sekarang dan selama-lamanya Kau tetap baik bagi kami. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati keluargamu, diberkati bisnis usahamu, diberkati anak-anakmu, diberkati kesehatanmu bagi engkau yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus terimalah kesembuhan, terimalah kekuatan, terimalah damai sejahtera itu berlimpah, limpah. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Sampai ketemu besok pagi saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati.